Sebetulnya orang yang bisa mengetahui daripada aksara Jawa itu bisa mengetahui daripada jati dirinya. Mau diterangkan ini? Sebetulnya kalau menerangkan itu harus malam semua sebetulnya. Dan itu namanya ilmu dari nenek moyang kita dalam rangka menjabarkan mengenai apa namanya Pancasila, Eka Prasida Pancakarsa. Sebetulnya falsafah daripada aksara Jawa. Kan daripada aksara Jawa ada 20 tuh. Hono Coroko, Toto Sawolo, Podo Joyonya, Mogo Bodomo, 20 itu. Itu betul-betul merupakan apa namanya gambaran daripada nenek moyang kita untuk menjelaskan kepada kita mengenai sangkan paran kita, sangkan paran ini berarti dari mana kita akan kemana daripada kita itu. Nah, kemudian akan bisa mengetahui dirinya sendiri selama hidup-hidupnya. Disebutkan Hono Coroko. Saya tulis satu qasidah tentang Sastro Jendro ini, yang intinya saya kupas tentang Hono Coroko yang saya bolak-balik. Karena ilmu Kala Cakra ini sebetulnya Hono Coroko dibolak-balik ini. Ketika terjadi satu pentas tenaga dalamnya Sastro Jendro ini diadu sama tenaga dalam yang lafalnya pakai bismillah dan pakai apa namanya, di situ jelas namanya aja nama Islam kan. Islam. Ini bukan merendahkan siapa-siapa. Dengan Hono Coroko ini kok bisa mengalahkan lafal yang pakai bismillah. Ini bukan masalah merendahkan masalah lafal, bukan ya. Ini yang harus kita cari sebetulnya apa yang terkandung di dalam Sastro Jendro ini, yang terkandung di dalam Hono Coroko. Setelah saya pelajari, saya selami, saya cari sebabnya kenapa. Sebetulnya Hono Coro ini juga mewakili satu kalimat tentang ketuhanan. Makanya yang mencetuskan Sastro Jendro ini adalah namanya Aji Saka. Ya. Aji Saka. Itu yang mencetuskan Hono Coroko. Ya, kalau di ilmu Kala Cakra di Sastro Jendro pun dibolak-balik. Hono Coroko, Doto Sawolo, Podo Joyonya, Mogo Botongo, dibalik. Ngoto Bogomo, Nyoyo Jodopolo. Menurut saya, pemimpin Nusantara ini memang harus memiliki Sastro Jendro Kayuningrat, sehingga tidak bertele-tele membentuk badan penanggulangan bencana. Lah, kata-kata penanggulangan saja ini kan sudah sombong. Kata-kata penanggulangan bencana ini menurut saya sudah kurang beretika terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau kepada alam raya. Berani-beraninya manusia menanggulangi bencana. Tapi ulo salam yo atur bagyo isuka Nusantara. Ong wilayah yang jati nuhune ajat-ajat luhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Tadi kita telah menyimak video Pak Harto ya, mengenai ilmu Jawa atau ilmu kejawen kata orang pada umumnya, walaupun Pak Harto secara label lahir itu adalah beragama Islam ya. Dalam KTP-nya tentu Pak Harto Islam. Beliau juga menghormati sekali kepada para ulama, para pendeta. Inilah negeri Bhinneka Tunggal Ika. Saya akan menguraikan bahwa apabila Nusantara atau Indonesia ini kepengen kembali seperti kedamaian seperti masa-masa lalu, seperti masa-masa Pak Karno dan Pak Harto, artinya terhindar dari banyak bencana, tidak sebentar-sebentar bencana, lalu tidak menumpuk-numpuk utang seperti sekarang kan, 7.000 sekian triliun, lalu mungkin gemah ripah Laut Jinawi sampai dengan swasembada pangan. Ya wajar sebuah utang itu, Pak Harto itu ya punya utang, tapi dalam batas kos yang wajar. Kalau istilah pinternya itu mungkin PDB ya Pak ya, pendapatan domestik brutonya itu yang sesuai, dan cross check masyarakat itu betul-betul matang. Artinya
yang dinilai itu bukan nilai kesuksesan secara lahir saja atau materi saja, namun juga kesuksesan secara batin. Maka tempo dulu itu ada yang namanya bintal. Bintal itu adalah pembinaan mental. Manakala mentalnya sudah tidak ada mutunya, tidak ada kualitasnya, niscaya bangsa ini itu tidak akan ada faedahnya gitu. Sebab segala sesuatu adalah bintal, itu pembinaan mental. Mentalnya dulu dibangun, barulah di situ akan menciptakan suasana yang lebih baik mungkin, yang tidak tido-tido, yang tidak setengah hati. Dalam arti hanya punya rencana dan suara saja, namun tidak disertai dengan tindakan nyata yang setimpal. Lah, saya akan merana. Pada prinsipnya saya perlu menyampaikan. Sekali lagi, saya perlu menyampaikan dan bahkan penting menyampaikan. Ya, saya perlu menyampaikan dan bahkan penting saya itu menyampaikan bahwa pemimpin Nusantara manakala menghendaki atau bermaksud Indonesia itu kembali seperti tempo dulu, seperti zaman Pak Karno dan Pak Harto, semestinya ilmunya Pak Karno dan ilmunya Pak Harto itu dikawruhi oleh calon pemimpin yang akan datang. Ya, sekali lagi, kawruhnya Pak Harto, kawruhnya Pak Karno mesti dikawruhi oleh pemimpin yang akan datang. Ya, ini kan menjelang pemilu ya. Mestinya dikawruhi. Lah, manakala tidak dikawruhi, itu tentunya Indonesia akan posisinya, statusnya ya biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja yang saya maksud ya mungkin nambah hutang, ya mungkin situasi masyarakat cara mengatasi bencana saja ditantang ya. Kalau dulu kan nggak ada itu, badan penanggulangan bencana itu nggak ada. Karena memang bencana itu cukup terkonek dengan batin. Saya mengatakan ketika Pak Harto dan Pak Karno, kalau Pak Karno saya nggak mengalami, namun saya meyakini bahwa kawruhnya Pak Karno dikantongi oleh Pak Harto. Ya, kawruhnya Pak Karno dalam memegang Nusantara ini dikantongi oleh Pak Harto. Lah, ini yang pokok. Semestinya pemimpin yang akan datang ini ya mengantongi kawruhnya Pak Karno dan kawruhnya Pak Harto, atau kawruhnya Pak Karno, lalu yang diturunkan kepada Pak Harto, lalu semestinya pemimpin yang akan datang ini mengantongi pula kawruh yang dimiliki oleh Pak Karno, Pak Harto, dan lalu pemimpin yang akan datang. Lah, ini baru Indonesia itu akan menggapai toto titi tentrem lan raharjo, kembali seperti pemerintahan Soekarno dan Soeharto. Lah, lalu apa? Kawruh ini itu apa? Kawruh yang saya uraikan kali ini menurut saya ya kawruh yang perlu dikantongi, dan ini terbukti karena saya itu di pertapaannya Pak Harto saja itu saya 7 tahun, dalam arti ngawruhi kepada para sepuh ya. Kawruh apa yang dikantongi oleh Pak Harto saat itu? Sekali lagi, kawruh apa yang dikantongi oleh Pak Harto saat itu? Lah, tidak lain dan tidak bukan adalah kawruh Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu. Sekali lagi, kawruh Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu. Lah, ini adalah ilmu Nusantara yang asli, yang tidak tido-tido, dan semestinya Sastro Jendro Hayuningrat yang asli. Sastro Jendro Hayuningrat kan ada beberapa nih, kan ada tuh perguruan Sastro Jendro Hayuningrat di sudut sana, dan kemungkinan ada pula di Sumatera juga ada yang mengantongi, lalu di Lombok juga ada yang mengantongi, lalu di Bali juga ada yang mengantongi. Namun saya bukan menyatakan yang lain itu adalah abal-abal, namun bisa jadi kawruhnya sama, pada prakteknya akan tidak sama. Lah, yang saya katakan bahwa Pak Karno dan Pak Harto ini adalah kawruh Sastro Jendro yang cik lahir lan batinnya, artinya secara teori dan secara praktek memang fungsinya itu nyata. Sekali lagi, Sastro Jendro Hayuningrat yang dimiliki oleh Pak Karno dan Pak Harto ini adalah nyata dalam ditamakai baik secara lahir maupun secara batin. Lah, terbuktinya apa? Terbuktinya Pak Karno sampai 24 tahun, lalu Pak Harto bahkan sampai 32 tahun. Lah, saya bermaksud menyampaikan bahwa ilmunya atau kawruh Sastro Jendro yang dimiliki oleh Pak Karno dan Pak Harto sekarang itu masih ing tawang gantungan, artinya tidak ada yang mengantongi. Maka
niscaya walaupun nanti ada pemimpin yang terpilih lagi tahun 2024 ini, suasananya niscaya akan biasa-biasa saja. Mengapa demikian? Karena memang kawruh ini adalah kawruh yang wajib dimiliki oleh setiap pemimpin Nusantara yang hendak memimpin Nusantara, yaitu kawruh Sastro Jendro Hayuningrat. Apa katiasannya? Katiasan itu ya apa keperuntukannya? Artinya terkonek dengan Sang Pamong Nusantara dan tentunya baru terkonek kepada Tuhan. Saya mengatakan di sini yang saya maksud adalah Sang Pamong Nusantara adalah Kaki Sabdo Palon dalam istilah umumnya, atau Sang Hyang Ismoyo atau Kaki Semar. Lah ini semestinya dimiliki oleh pemimpin Nusantara. Pada kali ini, pada prinsipnya saya mengatakan bahwa pemimpin Nusantara semestinya mengantongi kawruh yang dimiliki oleh Pak Karno dan pula yang dimiliki oleh Pak Harto, yaitu kawruh Sastro Jendro Hayuningrat. Lah, lalu ada di mana? Tentunya sekarang itu masih ada. Ya tinggal bagaimana cara mengupayakan. Tentunya sekarang itu masih ada. Kalau menurut saya keberadaannya ini adalah di Bedogol Kejawen. Bedogol itu ya kiainya orang Kejawen. Itu kalau orang Jawa kan ada semacam pasamuan. Lah disitulah bersarangnya kawruh Sastro Jendro Hayuningrat. Apakah di setiap itu ada? Tentunya ada. Namun yang berhak membeber tentunya tidak semua bedogol. Sekali lagi tidak semua bedogol. Di antara yang saya maksud, kalau Pak Harto dulu ya tuntunannya itu dari Romo Sudiat Prawirokusumo. Romo Sudiat Prawirokusumo mendapat dari Romo Sumarto, kalau nggak keliru. Lah inilah yang Kejawen asli yang dulu secara seksama duduk bersama para bedogol. Kalau orang Kejawen, taruhlah para bedogol itu biasanya itu tidak mau beber secara umum. Jadi memberikan kepada salah seorang, lalu salah seorang ini memberikan kepada calon pemimpin Nusantara yang akan datang. Biasanya demikianlah. Ini monggo dipun penggali, artinya menurut saya pemimpin Nusantara ini memang harus memiliki Sastro Jendro Hayuningrat, sehingga tidak bertele-tele membentuk badan penanggulangan bencana. Lah kata-kata penanggulangan saja ini kan sudah sombong. Kata-kata penanggulangan bencana ini menurut saya sudah kurang beretika terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau kepada alam raya. Berani-beraninya manusia menanggulangi bencana. Berani-beraninya manusia akan menanggulangi bencana. Lah, ini tidak mungkin. Kalau etika rasanya semestinya bahasa ini diperlembut, umpamanya Badan Pencegahan Bencana atau Badan Solusi Bencana. Mungkin ini lebih tepat, mungkin. Nah, artinya saya mengatakan orang yang telah mengetahui Sastro Jendro Hayuningrat tentu berbahasanya pun tidak mungkin seperti orang pada umumnya. Jadi pada prinsipnya pemimpin Nusantara itu memang sebuah keharusan mesti memiliki kawruh Sastro Jendro Hayuningrat yang dimiliki secara run-temurun sebagai pemimpin Nusantara, manakala Nusantara itu mau kalis nir sambekolo. Saya rasa demikian.